dibutuhkan tahapan yang cukup banyak seperti pra-produksi, produksi hingga post-produksi. Oleh sebab itu, apa itu? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja ke topik pembahasan. Halo, untuk video kali ini saya akan sedikit membahas 8 cara terlengkap cara membuat konten 798.684 untuk pemula. Langkah pertama, menentukan strategi konten yang ingin dibuat. Sebelum membuat video yang akan teman-teman unggah di YouTube, teman-teman perlu untuk menentukan konten yang mau dibuat. Halo, pada dasarnya teman-teman dapat membuat secara bebas berbagai macam konten yang diinginkan, dimulai dari blog, video lucu, tips tutorial dan lain-lain. Namun yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan menonton konten teman-teman? Secara umum tidak ada batasan dalam berkarya di YouTube. Tetapi teman-teman juga harus mengetahui, bagaimana peranan penonton atau audiens atau viewer terhadap channel yang akan teman-teman ingin nantinya. Oleh sebab itu, ada beberapa hal utama yang bisa teman-teman tetapkan sebelum membuat sebuah konten YouTube untuk channel teman-teman. 1. Jangan lupa like, comment, subscribe, tekan tombol lonceng. Halo sahabat YouTube semua. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua bersama Animasi Petir Jagat. Hai. Halo teman-teman semua, salam YouTuber pemula. Di video kali ini saya ada sedikit berbagi tips menarik buat teman-teman yang berminat menjadi seorang konten kreator atau YouTuber. Teman-teman akan dengan mudah menentukan di YouTube. Namun untuk membuat konten dalam bentuk video tidaklah mudah. Dibutuhkan tahapan yang cukup banyak seperti pra-produksi, produksi hingga post-produksi. Oleh sebab itu, apa itu? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja ke topik pembahasan. Halo, untuk video kali ini saya akan sedikit membahas 8 cara terlengkap cara membuat konten 798.684 untuk pemula. Langkah pertama, menentukan strategi konten yang ingin dibuat. Sebelum membuat video yang akan teman-teman unggah di YouTube, teman-teman perlu untuk menentukan konten yang mau dibuat. Halo, pada dasarnya teman-teman dapat membuat secara bebas berbagai macam konten yang diinginkan, dimulai dari blog, video lucu, tips tutorial dan lain-lain. Namun yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan menonton konten teman-teman? Secara umum tidak ada batasan dalam berkarya di YouTube. Tetapi teman-teman juga harus mengetahui, bagaimana peranan penonton atau audiens atau viewer terhadap channel yang akan teman-teman ingin nantinya. Oleh sebab itu, ada beberapa hal utama yang bisa teman-teman tetapkan sebelum membuat sebuah konten YouTube untuk channel teman-teman. 1. Menentukan audiens atau klari penonton teman-teman. Kedua, menentukan race atau kategori konten teman-teman. Ketiga, ciptakan ciri khas dari akun dan konten teman-teman. Dan lanjut lagi. Dan juga tentukan ide dan topik dari konten video teman-teman. Dalam membuat video konten untuk pertama kali, menentukan ide bisa disebut gampang-gampang susah teman-teman. Karena hal ini bisa melibatkan banyak hal, mulai dari situasi isu tren hingga suasana hati yang sedang teman-teman rasakan. Ketika teman-teman sudah menentukan kategori dari konten yang mau dibuat, maka hal-hal tersebut dapat mempermudah untuk mencari ide yang mau dijadikan konten YouTube teman-teman. Salah satu cara untuk dapat menentukan ide yang cocok adalah dengan menggunakan mind mapping. Teman-teman dapat membuat sketsa sederhana dari berbagai ide yang ada di kepala teman-teman. Kemudian mulai menentukan topik dari yang paling umum hingga mencari ide yang lebih spesifik dan menarik. Contohnya, topik utama yang mau teman-teman buat adalah mengenai konten makanan, dan topik itu nantinya ada berbagai turunan ide, apakah makanan biasa, pedas, atau tips. Kemudian nantinya teman-teman bisa menentukan, apakah makanan mahal, makanan restoran viral, atau jajanan kaki lima. Selanjutnya teman-teman bisa menentukan nantinya bentuk konten yang akan dibuat, apakah review atau mukbang. Setelah mendapatkan ide yang menarik, langkah selanjutnya adalah menghubungkan ide tersebut dengan tergenting penonton teman-teman. Apakah ide ini cocok atau relevan dengan penonton teman-teman atau tidak? Misalnya, jika teman-teman fokus pada penonton yang menyukai konten makanan, maka akan menjadi kurang cocok ketika membuat konten video mengenai otomotif. Dan selanjutnya, siapkan peralatan untuk membuat konten. Sebagai pemula, cobalah untuk tidak langsung memikirkan sebuah konten yang terlihat mewah atau dengan gaya video yang canggih. Sebenarnya teman-teman cukup membuat konten yang jelas dan dapat dimengerti, dan pesan yang mau teman-teman sampaikan dapat diterima oleh calon penonton teman-teman. Oleh sebab itu, dalam mengawali membuat konten untuk pertama kalinya, jangan terlalu khawatir karena tidak memiliki peralatan yang canggih seperti saya ini. Pada dasarnya adalah membuat konten video, teman-teman cukup menggunakan alat yang bisa gambar dan suara. Teman-teman bisa menggunakan HP, namun jika teman-teman sudah menyiapkan biaya yang cukup sebelumnya,
Teman-teman dapat menggunakan beberapa alat tambahan seperti mikrofon dan audio recorder untuk merekam dan menghasilkan suara yang lebih baik. Tripod dan kamera holder untuk memilih sisi guncangan. Guncangan pada video lampu tambahan untuk memberikan pencahayaan yang merata di video, oke. Dan setelah memiliki alat-alat yang teman-teman butuhkan untuk membuat konten video, langkah selanjutnya yaitu memahami fungsi utama dari alat-alat tersebut. Siapkan unsur-unsur praproduksi sebelum memulai shooting atau pengambilan gambar. Teman-teman perlu mempersiapkan beberapa hal seperti naskah storyboard sebagai gambaran tampilan video teman-teman dan shortlist untuk mengetahui jumlah dan jenis pilihan yang teman-teman perlukan untuk video teman-teman. Lokasi di mana akan perekam video. Walaupun terlihat simpel, unsur-unsur ini sangat penting dalam proses membuat konten video. Mungkin beberapa dari teman-teman tanggapan, saya Nisa kok bikin video secara spontan atau berimprovisasi sesuai situasi yang terjadi. Asyik, tahan dulu teman-teman, mungkin hal itu tidak salah. Namun jika teman-teman telah mempersiapkan semuanya, maka konten yang dibuat akan lebih terstruktur dan jauh lebih baik. Misalnya naskah atau offline script dapat berfungsi sebagai kerangka dari poin-poin penting dari konten yang akan teman-teman buat. Dengan menggunakan ini, juga bisa membantu untuk mengingat isi atau dialog yang mungkin akan teman-teman lakukan dalam konten tersebut. Selain itu, dengan adanya Baskah sebagai panduan juga dapat memancing yang terjadinya kesalahan pada pembuatan konten nantinya, sehingga pada saat melakukan shooting, teman-teman bisa menjalankan skenario yang sesuai dengan naskah. Selanjutnya, rekam konten yang mau dijadikan video. Nah, 3 tahapan sebelumnya disebut sebagai praproduksi, maka ini adalah tahapan produksi. Nantinya pada tahapan ini semua ide dan naskah yang telah direncanakan sebelumnya dijalankan. Teman-teman mungkin akan mengawalinya dengan menyiapkan peralatan di lokasi syuting, mulai dari letak kamera, kesiapan alat perekam suara hingga posisi pencahayaan. Jika menggunakan lighting tambahan, setelah itu teman-teman akan merekam beberapa kabar yang diinginkan. Proses ini dapat berlangsung cukup lama. Misalnya ketika ada adegan tidak pas, maka akan membuat chat atau pengulangan beberapa kali. Lain itu, jumlah video yang direkam pun akan menyesuaikan dengan bentuk kontemporer. Jika teman-teman membuat konten dalam bentuk vlog, mungkin teman-teman hanya cukup merekam beberapa video saja yang dilakukan secara berkelanjutan. Tetapi jika konten yang teman-teman buat di sini seperti review barang atau sketsa drama, mungkin teman-teman akan membutuhkan banyak rekaman video. Adapun tujuan utama pada tahapan ini adalah mendapatkan stok video sesuai dengan naskah yang disusun sebelumnya. Selanjutnya yaitu post-produksi. Tahapan ini teman-teman akan mengolah kumpulan video yang telah direkam sebelumnya untuk dijadikan satu kesatuan video. Nantinya teman-teman akan melakukan berbagai proses editing, mulai dari menyatukan kumpulan video, mencocokkan audio, memasukkan musik background, hingga dengan menambahkan efek dalam membuat konten yang menarik. Jangan lupa untuk menentukan bagian penting yang ada di video seperti opening, isi atau video utama, dan closing. Oke. Di samping itu, tentunya teman-teman juga akan membutuhkan aplikasi lain perangkat yang bisa digunakan untuk mengedit. Aplikasi edit kini mudah ditemukan, teman-teman bisa mendapatkan melalui internet secara gratis atau berbayar. Tapi, dan bisa juga digunakan pakai perangkat seperti GP ataupun laptop atau PC. Misalnya teman-teman dapat menggunakan Adobe Premiere. Jika teman-teman menggunakan HP, teman-teman dapat mengedit video dengan menggunakan Filmora Go ataupun KineMaster seperti saya. Ini setelah konten video sudah siap, langkah selanjutnya adalah mengupload video ke channel YouTube Move. Namun untuk dapat membuat konten mudah ditemukan, jangan lupa untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di YouTube, seperti menulis judul yang menarik, menggunakan gambar cover atau thumbnail yang unik, dan menuliskan penjelasan singkat di kolom deskripsi. Oke, dan langkah bagian terakhir adalah mempromosikan konten. Maka telah mengunggah video di akun YouTube teman-teman, maka langkah selanjutnya adalah hanya melakukan promosi. Oke, jangan sungkan untuk membagikan konten teman-teman. Teman-teman dapat mempromosikannya di berbagai media seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Oke. Itu tadi pembahasan, tips 8 cara lengkap membuat konten YouTube untuk pemula. Terima kasih pada teman-teman YouTuber dan para sahabat YouTube memberi support di channel Animasi Petir Jagat. Terima kasih sudah menonton dan memberikan komentar dan masukan yang berharga buat channel ini. Dan jangan lupa yang belum support silahkan subscribe karena mumpung gratis, dan juga buat like-nya serta komentar yang positif untuk berkembangnya channel ini. Tak lupa juga untuk bantu share ke teman-teman di luaran sana. Sekian dulu dari saya Animasi Petir Jagat, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sehat selalu, dalam YouTuber pemula, salam Animasi Petir Jagat, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya,
Animasi Petir Jagat ucapkan terima kasih cukup sekian bye 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 ye sampai jumpa lagi di berbagi tips selanjutnya ye bye bye ye.